Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya Aryo Pratikto, mahasiswa PPG Daljab Universitas Jambi, mata pelajaran fisika ruang 1. Saya akan mewawancarai, tugas wawancara saya yaitu kepada Bapak Fahrudin MPD. Beliau adalah guru bahasa Indonesia di MAN 1 Bengkulu Utara ini. Sekaligus beliau juga adalah wakil kepala madrasah terkhusus bidang sarana dan prasarana. Bagaimana kabarnya Pak? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, yang akan saya tanyakan kepada Bapak Fahrudin adalah terkait dua hal. Yang pertama adalah motivasi, yang kedua tentang literasi baik. Yang pertama dulu ya Pak ya. Yang pertama yang ingin saya tanyakan adalah tentang motivasi belajar peserta didik di sekolah kita, di madrasah kita Pak. Kan kita menyaksikan nampaknya motivasi belajar peserta didik di madrasah kita ini agak sedikit kurang lah seperti itu. Kira-kira menurut Bapak apa penyebabnya Pak? Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Kalau menurut saya yang sering saya temui di sekolah kita itu terutama yang pertama tentang guru ini masih sangat rendah di dalam memberikan motivasi kepada siswa. Berarti dari gurunya, dari gurunya. Iya. Itu terlihat ya, di mana penyebab motivasi belajar rendah yang pertama tadi yaitu karena tidak adanya dukungan atau motivasi dari guru kepada siswanya. Seharusnya sebagai seorang pendidik, kita harus memberikan semangat yang boleh dikatakan full kepada siswa, supaya siswa itu dapat belajar dengan baik kalau ada motivasi atau dorongan dari seorang guru. Itu kalau menurut saya motivasi dulu, ya, motivasi atau dukungan dari seorang guru dulu kepada siswanya. Iya. Berarti motivasinya masih secara umum kurang lah. Masih kurang, iya. Nah, kalau yang kedua itu siswa tidak menyukai cara pengajaran guru, ya. Ya. Memang tidak semua guru, tetapi ada beberapa guru yang tidak disukai oleh siswa. Penyebab motivasi siswa itu kurang tadi. Jadi kurang semangat belajarnya. Kurang semangat karena gurunya mungkin cara mengajarnya monoton. Atau begitu-begitu saja dia kalau masuk ya seperti itu, sudah memberikan catatan, menjelaskan, tidak ada yang menarik baginya, sehingga kadang-kadang siswa itu sudah membaca karakter seorang guru itu bakal dia itu akan seperti itu. Nah, seharusnya kita sebagai pendidik itu kita banyak melakukan introspeksi gitu, introspeksi atau pengembangan yang tidak bisa dibaca oleh siswa itu, sehingga memberikan surprise atau kejutan apabila kita mengajar. Itu saja Pak. Ada lagi ya, seharusnya yang ketiga itu siswa tidak menyukai mata pelajaran tertentu. Itu biasa. Tidak suka kan itu. Ya. Nah, biasanya kan pelajaran ekstra apalagi itu biasanya. Iya. Biasanya anak IPS misalnya kan kalau sekarang itu masih ada pelajaran eksaknya, fisikanya. Dia katanya dia masuk ke IPS itu karena menghindari dari pelajaran eksak itu. Tetapi ternyata di kurikulum yang kita sekarang masih ada mata pelajaran itu. Sehingga itu mata pelajaran itu tidak disukai sama siswa, kurang bersemangat dia. Padahal harusnya nggak ada lagi ya, seharusnya tidak ada lagi mata pelajaran yang tidak disukai oleh siswa itu. Mungkin di kurikulum Merdeka kan boleh kita memilih mata pelajaran karena kita masih kurikulum ke-13 ya. Iya, itu yang kita temui di kelas. Selanjutnya yang keempat itu penyebab rendahnya motivasi itu dari siswa yang memang dari dalam diri siswa, siswa sendiri yang lemah. Ini nampaknya
yang paling kuat ini. Iya, sehingga apa namanya motivasi dalam belajar sesungguhnya motivasi harus dicari dalam diri siswa itu sendiri seharusnya kan. Ibarat contohnya begini, siswa itu kalau memang dia motivasinya sudah rendah, ya mau bagaimana lagi dia mau Susah memaksakannya. susah memaksakan. Memang dalam diri siswa itu memang sudah rendah. Nah, baik itu semangatnya, motivasi belajarnya dan lain-lain. Ya. Banyak ya kita temui di sekolah kita, khususnya orang-orang yang anak-anak yang seperti itu. Ya. Baik, itu saja Pak. Masih ada yang keberapa tadi, yang kelima. Yang kelima lagi. Sekarang yang kelima itu siswa yang bermasalah, ya. Iya. Jadi penyebab rendahnya itu saya contohkan siswa kita khususnya di kelas 10 kan banyak yang bermasalah, ya. Banyak yang bermasalah, bisa baik di dalam kelas ya maupun di luar ya, sehingga kalau siswa udah banyak masalah itu memang nggak fokus lagi untuk belajar. Selanjutnya yang keenam kurangnya perhatian dari orang tua di rumah ya. Memang motivasi itu tidak cukup dari tenaga pengajar atau guru di sekolah saja. Seharusnya orang tua turut membantu untuk mendorong atau memotivasi anaknya supaya belajar. Itu saja kalau menurut saya mengenai motivasi belajar siswa yang rendah. Terima kasih yang pertama itu Pak. Ini kemudian selanjutnya yang kedua. Kan Bapak ini guru bahasa Indonesia, nampaknya lebih paham lah tentang literasi. Iya. Ini literasi peserta didik kita ini nampaknya masih lemah. Kira-kira menurut Bapak sebagai guru bahasa Indonesia apa Pak penyebabnya? Iya, penyebab literasi kita lemah khususnya di sekolah kita ini memang berkaitan dengan sosial ekonomi Pak yang pertama. Sosial ekonomi ya? Iya, sosial ekonomi keluarga. Sosial ekonomi keluarga. Terus apa hubungannya dengan kemampuan literasi sosial ekonomi? Ya kan mungkin di kebutuhan kita di dalam membeli buku-buku pelajaran atau apa gitu ya. Itu sangat kurang. Kalau biasanya kan kalau di sekolah kita memang perpus ada, tetapi ada buku-buku tertentu atau apa yang dalam bentuk tambahan untuk dibeli untuk apa ya. Banyak ekonomi keluarga siswa kita khususnya itu masih kurang ya. Kalau mencari informasi yang lebih banyak lagi nggak bisa ya karena terkendala ekonomi tadi. Ya, terkendala dengan ekonomi. Nah, yang berikutnya itu komunikasi dan bimbingan terhadap anak pada usia dini. Oh, ketika dia masih kecil itu berarti? Iya. Nah, itu kurang diajarkan komunikasinya. Iya, kurangnya komunikasi. Ya, sejak kecil biasanya itu ada kekurangan lah ya. Mungkin tidak terbiasa atau bagaimana, sehingga itu juga menjadi penyebab ya, komunikasi dan bimbingan terhadap pada usia dini, pada anak yang usia dini. Ya. Sudah. Yang ketiga itu komunikasi dan bimbingan belajar pada masa sekolah ya, pada masa itu. Kalau tadi masa sebelum sekolah, nah sekarang ada masa sekolah. Ada masa sekolah. Berarti harus ada bimbingan terus Pak ya? Iya, harus ada bimbingan terus ya, supaya kemampuan literasi peserta didik itu menjadi baik ya. Ini kan penyebab yang kurang baik tadi itu. Nah, selanjutnya
fasilitas atau koleksi buku yang bacaan di rumah itu masih kurang biasanya. Biasanya jarang baca buku sih anak-anak kita nih. Iya, tadi kan berkaitan dengan ekonomi keluarga yang lemah, kemudian ditambah lagi kalau di rumah tidak ada yang mau dibaca, tidak ada yang mau Bacanya dari HP saja. Iya, itu biasanya kalau kita terkendala dengan ekonomi, HP saja Nggak punya? nggak punya, Oh, iya. komputer nggak punya. Nah, jadi itu penyebabnya. Pakai data nggak ada. Data nggak ada Iya. dan lain-lain. Nah, yang selanjutnya itu ya seperti yang kita sebutkan tadi, fasilitas HP, komputer ya memang tidak ada. Ya. Padahal sekarang ini kan zaman literasi digital ya. Iya, Perlu padahal iya kebutuhan sangat penting itu, seperti HP itu semuanya sudah ada di situ semua. Mungkin itu ya untuk penyebab literasi yang belum baik ya, yang sering kita temui. Tapi ini tidak semua siswa ya, Semua. Nah, tapi ini merupakan kalau di sekolah kita ini hampir sebagian, ya, hampir sebagian mengalami seperti ini. Mungkin kalau di sekolah-sekolah tertentu tidak. Baik, terima kasih kepada Bapak Farudin yang telah memberikan informasi ya, wawasan terhadap wawancara yang saya lakukan pada hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Semoga bisa membawa kemajuan bagi pendidikan kita ke depannya. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.